Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi praktikum penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Adapun bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah, yang pertama adalah saya akan menjelaskan tujuan akuntansi. Kemudian yang kedua, jenis-jenis laporan keuangan. Kemudian konsep entitas bisnis, dilanjutkan dengan jenis-jenis kegiatan usaha, dan nanti dilanjutkan dengan materi praktikum sebenarnya sebagai pengantar ya, yaitu mulai dari bagaimana persamaan dasar akuntansi dan teknik penjurnalan, dilanjutkan dengan bagaimana cara kita menganalisis transaksi dan penjurnalan, dan nanti kita akan praktekkan secara utuh ya, secara bertahap, mulai dari penjurnalan sampai jadi laporan keuangan. Itulah yang dinamakan dengan siklus akuntansi. Selanjutnya kita mulai dengan yang pertama ya, bahasan yang pertama yaitu tujuan akuntansi. Nah, tujuan akuntansi itu apa? Gitu ya. Jadi kalau kita bicara akuntansi itu nanti endingnya apa ya? Outputnya apa gitu. Jadi kalau kita bisa lihat dari berbagai literatur bahwa ini literatur yang saya pilih ya, bahwa fungsi dari akuntansi itu adalah menyediakan informasi kuantitatif bersifat keuangan. Jadi informasi kuantitatif, berarti ada angka-angkanya dong. Iya, betul. Jadi ada angka-angkanya. Jadi informasi kuantitatif bersifat keuangan itu judulnya adalah laporan keuangan sebenarnya. Jadi fungsi akuntansi itu menyediakan laporan keuangan, gitu. Ya. Atas entitas tertentu pada tanggal dan periode tertentu. Atau kalau kita bisa lihat di sebuah perusahaan gitu ya, itu bisa jadi laporan keuangan itu sebenarnya tidak hanya tahunan, tapi juga bisa semesteran atau triwulan gitu ya. Nah, itu tetapi secara umum itu laporan keuangan itu yang diwajibkan adalah secara periode dan itu biasanya tahunan. Nah, periode itu bisa juga tahun kalender. Jadi mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember, bisa seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah laporan keuangan yang mau kita susun itu apa saja jenis-jenisnya. Nah, menurut standar akuntansi keuangan, ya, baik EMKM maupun etap atau sekarang istilahnya adalah entitas privat ya atau EP, atau juga standar akuntansi yang berlaku umum, itu laporan keuangan dibedakan menjadi ada 5 ya. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Nanti komponen ini saya akan sampaikan gitu ya. Kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, nanti ini kalau nanti kita sudah praktik proses penyusunan laporan keuangan, nanti saudara-saudara akan sangat paham gitu ya. Makanya kenapa nanti di pertemuan pertama ini kita akan menjalaninya secara manual. Supaya apa? Supaya membekas gitu ya. Supaya kita bisa tahu, oh bentuk buku jurnal seperti ini kalau kita mencatat. Oh, kemudian ada langkah posting ke buku besar. Oh, ada langkah menyusun neraca saldo sampai dengan laporan keuangan gitu ya. Seperti itu. Nah, itu akan kita jalani gitu ya secara manual. Nanti setelah kita menjalani secara manual, nanti kita olah menggunakan komputer itu akan sangat mudah. Seperti itu ya. Nah, ini adalah komponen laporan keuangan dan keterkaitannya. Keterkaitan antara laporan keuangan. Jadi yang pertama kita susun itu sebenarnya adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini sebenarnya laporan yang menunjukkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan itu bagaimana mengenerate laba atau keuntungan. Jadi kalau kita bicara perusahaan, pasti kita akan bicara sebuah entitas yang mempunyai tujuan profit oriented ya. Orientasinya adalah memperoleh laba. Nah, di laporan laba rugi kita akan mengenal yang namanya ada pendapatan, ada beban. Nah, pendapatan yang kita peroleh dikurangi dengan beban, itulah yang disebut dengan laba atau rugi. Gitu ya. Kemudian nanti dari laporan laba rugi itu, ya, dari laporan laba rugi, nanti kita akan susun kemudian yang namanya laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas itu adalah ekuitas awal ditambah dengan laba atau dikurang dengan rugi, kemudian akan menjadi entitas ekuitas akhir, gitu ya.
Jadi kalau kita labanya 300, berarti dia akan menambah modal awal kita. Sehingga modal akhir kita menjadi 1.300. Gitu ya. Nah, dari laporan perubahan ekuitas, ekuitas akhir ini akan menambah atau menjadi saldo akhir dari ekuitas yang ada di neraca. Nah, ini namanya neraca. Neraca itu isinya ada 3 hal. Yang pertama adalah aset, ya misalkan 2.000 misalkan ya. Kewajiban misalkan 700. Nah, ekuitas akhir itu 1.300 ya. Nah, ini nanti saudara-saudara akan kita perkenalkan dengan persamaan dasar akuntansi nantinya ke depannya ya, seperti itu. Jadi di sini ada aset, bahwa aset itu sama dengan kewajiban ditambah dengan modal atau ekuitas. Gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan, nggak apa-apa. Kalau misalkan belum paham, nggak apa-apa. Paling tidak mengenal dulu. Oh, bahwa laporan laba rugi itu isinya ada pendapatan, dikurang beban, ketemu laba. Oh, bahwa modal laporan perubahan modal itu modal awal ditambah dengan laba atau dikurang rugi ketemu modal akhir. Oh, bahwa neraca itu ada aset, ya kan? Di sisi kiri gitu ya, kalau mau kita gambar seperti timbangan gitu ya. Di sisi kiri adalah aset 2.000, di kanan ada isinya kewajiban dan ekuitas. Ya, seperti, dan itu harus sama. Jadi sisi aset dengan kewajiban dan ekuitas itu sama. Misalkan contohnya begini. Saya punya laptop. Laptop berarti aset ya. Laptopnya 2.000. Nah, laptop 2.000 itu saya punya uang sendiri 1.300. Gitu ya. Kemudian saya utang ke mertua 700. Gitu kan? Seperti itu misalnya. Nah, berarti laptop saya nilainya 2.000 itu sama dengan sumber-sumbernya. Sumber-sumbernya apa? Utang dan modal, gitu ya. 700 dan 1.300 modal saya sendiri, gitu ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah saya akan memperkenalkan konsep entitas bisnis. Jadi ini sangat penting ya. Dan ini kadang gagal penerapannya di perusahaan yang sifatnya perseorangan, ya. Nah, konsep entitas bisnis itu berbunyi bahwa menyatakan bahwa pemilik ya, pemilik usaha ya, pemilik ya. Jadi kalau kita mau bikin usaha, kita mempunyai modal, nah namanya kita pemodal atau pemilik ya kan. Pemilik itu harus terpisah dengan usahanya atau manajemen gitu ya. Jadi tidak bisa tuh kita punya warung gitu ya. Kemudian kita ambil uang yang ada di warung gitu ya. Kita menganggap bahwa uang yang di warung ya uang saya. Kan saya pemilik, nggak bisa seperti itu. Ya, harus terpisah. Kalau saya sebagai pemilik, saya setor modal. Kemudian kalau misalkan saya juga mengelola, berarti saya sebagai manajemen, mengelola. Saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya kelola ke pemilik gitu. Memang ini agak sulit ya kalau misalkan pemilik dengan usahanya itu orang yang sama gitu. Jadi perusahaan itu akan lebih apa ya? Lebih well organized kalau misalkan bentuknya seperti PT misalnya gitu ya. Jadi pemegang saham dengan manajemen, direksi ya, itu orang yang berbeda gitu. Itu akan lebih mudah memang ya. Nah, kalau yang terkait dengan perusahaan perseorangan itu memang harus hati-hati. Nah, kenapa? Karena begitu dicampur adukkan antara harta pemilik dengan harta yang dimiliki oleh perusahaan, nah akan apa namanya? Akan menjadi hal yang kontraproduktif gitu ya. Kita tidak akan tahu kinerja perusahaan seperti apa karena uangnya kita ambilin kan gitu. Kita tidak akan tahu kekayaan perusahaan akan bertambah berapa karena bercampur gitu. Nah, seperti itu. Ini sangat penting. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk mencatat transaksi kita harus menggunakan standar. Gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan standar? Ini sama persis dengan pertanyaan kenapa kalau kita lihat lampu lalu lintas ya, kalau hijau itu jalan, kalau merah itu berhenti. Boleh nggak kalau merah itu jalan karena marah gitu kan, merah. Kalau hijau itu adem gitu kan, berhenti gitu. Jawabannya adalah simple ya. Boleh-boleh saja kalau lampu lalu lintas itu kita letakkan di kamar kita kan gitu. Boleh saja kita mau bikin apa aja boleh gitu. Ya, aturan di kamar kita. Tapi kalau kita sudah meletakkan lampu lalu lintas itu di jalan raya, perempatan, maka harus ikut undang-undang lalu lintas. Gitu ya. Sama dengan di akuntansi. Ya. Kalau kita mau yang bisa membaca laporan itu hanya kita dan Tuhan gitu ya. Maka ya sudah, terserah.
Kita mau bikin apa kan gitu ya. Nah, kalau misalkan laporan kita yang bisa membaca adalah orang yang paham akuntansi, masyarakat juga yang paham akuntansi bisa membaca dengan hal yang sama, informasi yang laporan keuangan itu, lembaga keuangan atau bank juga mendapatkan informasi yang sama, bisa membaca laporan keuangan kita, maka itu yang dinamakan dengan laporan keuangan kita disusun berdasarkan standar. Kalau standar kita nasional, ya berarti nasional bisa membaca. Kalau standar kita internasional, berarti internasional bisa membaca. Artinya kalau kita nanti usaha kita maju, kita mau mengajukan pinjaman ke bank, pasti kita akan diminta laporan keuangan dan itu audited. Nah, supaya bisa audited harus sesuai standar, kan gitu. Seperti itu ya. Nah, standar akuntansi keuangan yang disusun oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia ini sudah bisa sudah konvergensi dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Standar akuntansi keuangan internasional. Sehingga laporan keuangan yang kita susun kalau mengacu dengan standar yang dikeluarkan oleh IAI itu akan bisa juga dibaca oleh dunia, berarti internasional. Seperti itu. Nah, standar akuntansi keuangan itu dibedakan menjadi 3 sebenarnya. Ya, sebenarnya standar akuntansi keuangan itu 1 sebenarnya ya. Yang paling tebal itu namanya standar akuntansi keuangan berlaku umum. Kalau perusahaan kita itu sudah go internasional, kita banyak ada saham, ada macam-macam gitu ya. Itu transaksinya complicated gitu ya, komprehensif, itu kita menggunakan SHK yang berlaku umum. Tebal banget, bisa buat bantal, ya kan? Kalau usaha kita masih kecil, menengah, kita pakai SHK MKM, tipis ya. Tipis yang paling kiri itu. Kalau kita sudah agak middle, kita pakai etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Kan kita nggak listing di bursa kan? Nah, gitu. Nah, kemudian kita mau milih yang mana? Kalau untuk perusahaan yang baru dibangun, perusahaan kecil, kita mending menggunakan MKM atau ETA. Atau sekarang istilahnya, nanti kita akan berubah menjadi entitas privat ya, EP ya, SAKEP, karena EP itu sudah konvergensi IFRS, seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada peraturan perundangan yang memberikan guidance kita menggunakan SAK yang mana. Atau kriteria MKM dengan kriteria etap itu seperti apa. Seperti itu ya. Nah, kita bisa lanjutkan di klasifikasi mikro, kecil, dan menengah. Itu kalau misalkan omset kita itu maksimal adalah berapa ini 300 juta misalkan ya, maka kita termasuk mikro gitu ya, dan seterusnya. Ini bahan bacaan saja ya. Nah, ini ada SAK yang dipersyaratkan minimal. Jadi kalau kecil mikro itu bisa MKM ya, menengah itu bisa MKM ya, kalau besar minimal itu etap gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah terkait dengan jenis-jenis kegiatan usaha. Nah, untuk bisa kita mencatat transaksi kemudian menjadikan laporan keuangan, maka kita harus mengetahui jenis-jenis kegiatan usaha ya, perusahaan. Jenis-jenis kegiatan usaha perusahaan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang jasa. Namanya perusahaan jasa, yaitu bukan membeli barang dagangan ya, kalau itu perusahaan dagang ya. Jadi kita menyediakan jasa ke customer. Contohnya apa? Salon gitu misalkan. Jadi ada orang datang, rambutnya kita potong, kita dapat pendapatan jasa dari memberikan jasa apa? Potong rambut. Kan gitu. Pak Andi, tapi di salon itu dia ada wig yang dijual. Nah, kalau kita jualan wig, jadilah kita perusahaan dagang. Gitu ya. Jadi kalau orang datang ke salon, kemudian dipakein wig saja, gitu ya. Berarti dia beli wig ya. Berarti kita perusahaan dagang, bukan perusahaan jasa. Kalau jasa itu tidak ada persediaan barang dagangan. Kalau wig kan persediaan barang dagangan yang mau dijual memang. Jadi bisa saja salon itu multi usaha ya. Jasa juga, dagang juga, bisa juga. Gitu. Nah, kemudian perusahaan dagang itu memang dia membeli barang dagangan, ada harga pokoknya ya, kemudian itu dijual untuk mendapatkan keuntungan. Barang jadi ya berarti ya. Kalau kita jualan kerudung misalkan ya, kita beli kerudung misalkan 100.000,
Wah, mahal banget ya. 50.000 misalkan ya. Ongkosnya 5.000 berarti harga pokoknya 55.000. Kan transport harus dimasukkan ke harga pokok. Nah, kemudian kita jual 70.000. Kita untung. Selisihnya dari harga jual dikurangi harga pokok, bukan harga beli ya, tapi harga pokok. Nah, kemudian yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu kalau kita beli bahan baku, ya kita beli bahan baku, kemudian kita olah jadi barang jadi, kemudian dijual. Nah, gitu. Ya, dijual dengan harga jual dong ya, bukan harga pokok atau harga pokok produksi, itu bukan. Jadi ditambah harga, ditambah keuntungan jadilah harga jual. Ini namanya kita manufaktur. Misalkan kita bikin keripik pisang, nah gitu ya. Ada bumbu-bumbu, ada pisang ya yang dipotong-potong nantinya, kemudian dibungkus. Itu namanya biaya bahan baku atau harga pokok produksi. Dan mungkin ada biaya-biaya lain ya, misalkan kita di gedung, berarti ada penyusutan gedung, ada menggunakan listrik, nah, itu ditambahkan ke harga pokok. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Setelah kita memahami kegiatan usaha, kita harus memahami bagaimana cara mencatat dengan konsep persamaan dasar akuntansi. Di persamaan dasar akuntansi, kita diperkenalkan dengan neraca atau timbangan. Ya. Ini neraca atau laporan keuangan. Ya. Di laporan keuangan, nanti kita akan mengenal seperti ini penyajiannya. Nah, di neraca itu ada sebelah kiri namanya aset, sebelah kanan itu namanya utang dan modal. Ya, di sebelah kanan itu utang dan modal. Nah, ini harus dihafalkan dulu nih untuk tahap awal nih. Jadi aset ada di mana? Di kiri, gitu ya. Utang dan modal ada di kanan. Di kiri atau sisi kiri itu disebut juga dengan sisi debit. Sisi kanan itu disebut juga dengan sisi kredit. Seperti itu. Ya, ini nanti akan jadi persamaan dasar. Aset itu contohnya apa saja? Aset itu contohnya adalah kas, piutang, persediaan, aset tetap ya, bisa berupa tanah, gedung, peralatan, itu semua aset. Nah, sedangkan utang ya misalkan utang gaji, utang listrik, nah gitu ya. Utang apa lagi ya? Utang telepon, utang internet, nah itu. Utang usaha, nah itu namanya utang ya. Utang itu ada jangka pendek, ada jangka panjang sebenarnya. Utang yang ke bank, nah itu jangka panjang biasanya. Kemudian ada modal. Modal itu yang modal pemilik. Kalau ada penarikan pemilik ya itu mengurangi modal, gitu kan ya. Kalau ada pendapatan menambah modal, kalau ada beban mengurangi modal, seperti itu. Kita lanjutkan di persamaan dasar akuntansi dan teknik penjualan yang berikutnya adalah dari persamaan itu bahwa aset atau sisi kiri itu harus sama dengan utang plus modal sisi kanan. Ini merupakan persamaan yang pertama. Ya, persamaan yang pertama. Jadi ketika perusahaan itu baru berdiri pasti persamaannya seperti ini. Pak Andi, tapi saya hanya modal, ya berarti aset sama dengan modal. Nggak ada utang, ya udah, utangnya dicoret. Nah, gitu. Tapi dalam perkembangannya biasanya ada utang. Nah, persamaan kedua menjadi aset sama dengan utang plus modal, gitu. Nanti bisa jadi itu persamaan kedua. Nah, kemudian kalau usahanya sudah jalan, maka modal ini akan bertambah dengan pendapatan dan berkurang dengan beban. Ya. Nah, kalau dulu kita pernah belajar di SD, kalau di sini beban itu kan minus ya. Mengurangi modal ini maksudnya kan. Nah, minus di sini kalau kita tarik ke kiri akan menjadi plus. Jadi persamaan akhirnya menjadi beban plus aset sama dengan utang plus modal plus pendapatan. Nah, kata-kata awalnya hilangin aja ya, biar gampang. Nah, ini yang harus kita hafal. Yang terakhir itu kita hafal. Ya, pertama hafal dulu, nanti baru paham ya. Jadi beban plus aset di kiri. Nah, biasanya di kelas saya sampaikan. Ini saya tutup dulu, terus saya tanya. Beban di mana? Kiri. Aset di mana? Kiri. Utang di mana? Kanan. Pendapatan di mana? Kanan. Kan gitu. Nah, nanti rinciannya bisa kita bayangkan. Aset itu rinciannya kas. Berarti kalau kas bertambah di mana? Kiri. Pendapatan bertambah di mana? Kanan. Gitu. Ya, ini nanti bermanfaat untuk kita menganalisis transaksi. Gitu ya. Jadi kiri namanya debit, kanan namanya kredit. Jadi kalau kas bertambah berarti debit. Pendapatan bertambah berarti kredit. Gitu. Mudah banget ya. Itulah kenapa dulu saya pusing banget tuh dulu. Waktu SMA saya belajarnya matematika, belajarnya IPA gitu ya.
Kalau dulu diajarinya logika saja ya, logika ya ada hafalan sedikit ya kan gitu. Begitu belajar IPS, wah pusing saya. Pusingnya kenapa? Kas itu kalau bertambah di kiri, pendapatan kalau bertambah di kanan. Bukannya kas itu pendapatan, kenapa nggak sama saja di kiri? Karena saya belum melihat persamaan dasar akuntansi ini. Begitu kita melihat persamaan ini, oh iya karena letaknya di kiri dan di kanan, gitu loh ya. Dan itu masing-masing minimal kalau kita menganalisis transaksi, pengaruhnya adalah mempengaruhi sisi kiri dan mempengaruhi sisi kanan. Gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga ini juga bisa menjadi saldo normal. Jadi kalau aset bertambah di kiri, berarti aset saldo normalnya di kiri sesuai letaknya. Ini letaknya ini saldo normal. Berarti kalau aset berkurang di kanan berarti. Ya, seperti itu. Nah, nanti coba kita tuangkan dalam bentuk jurnal ya. Nah, ini buku jurnal. Buku jurnal biasanya bentuknya seperti ini. Jadi ada tanggal ya. Kemudian ada uraian, kemudian ada sisi kiri atau debit ya. Ini sengaja saya tulis kiri atau debit. Biasanya kalau di literatur umum hanya debit gitu aja. Kemudian yang di kanan kredit. Nah, gitu aja ya. Nah, ini saya sebenarnya mau mencontohkan ya. Kalau misalkan kita mencatat transaksi misalkan tanggal 1 bulan 1 tahun 2023 misalkan gitu ya. Ya, ini kebetulan saya jadikan background, jadi nggak bisa saya tulis ya ternyata ya. Ya, kelemahan jadi background seperti itu ternyata. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan kita, ya kita bayangkan aja ya. Misalkan kita mau menulis ya. Di sini kita mau menulis kas bertambah, berarti kita tuliskan kas. Kemudian bertambah itu berarti kan tadi coba bayangkan. Kas ada di kiri kan, berarti kita tuliskan di kiri angkanya. Misalkan 100.000. Nah, terus pengaruhnya apa lagi terhadap transaksi itu? Kita menerima pendapatan tunai kan misalkan, kasnya bertambah, pendapatan kita bertambah, pendapatan jasa. Berarti di bawahnya ada pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasa kita tuliskan angkanya di kanan. Kenapa? Karena letaknya di kanan, deh. Masih ingat ya tadi persamaan dasar. Gitu. Jadi jurnal itu cukup seperti itu saja. Kalau mau dikasih keterangan ya menerima, ini ada satu kolom lagi keterangan menerima pendapatan jasa. Nah, untuk yang kanan, akun yang ini namanya akun tadi ya, pendapatan, yang kanan itu bisa agak menjorok gitu. Jadi kalau misalkan kas letaknya di pojokan di sini, mepet di kiri, maka pendapatan agak menjorok ke kanan, nah ditulis pendapatan jasa. Seperti itu. Bisa seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Nanti kita akan latihan setelah ini ya untuk mencatat ilustrasi terkait dengan analisis dan pencatatan jurnal transaksi. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, untuk mencatat transaksi supaya kita sistemik, nanti kan kita akan bawa ke pencatatan menggunakan Excel ya. Maka ya kita menggunakan kodifikasi bagusnya. Yaitu ada kodifikasi ini yang umum ya. Satu itu biasanya aset. Jadi kalau kepala satu itu aset. Jadi walaupun judulnya kas, kalau depannya dikasih angka 1, dia paling atas. Dan memang harusnya begitu. Jadi nanti ketika ini kita gunakan kodifikasi ini, nyusun laporan keuangan tinggal di short kalau pakai Excel ya kan. Pakai aplikasi mudah. Nanti menggunakan mekanisme yang sama dengan kita menggunakan aplikasi Excel. Nah, 2 itu kewajiban, 3 ekuitas. Ini baku. Bisa dihafal Pak Andi, dihafal. Kemudian 4 itu pendapatan. Nah, setelah 4 itu 5 beban. Bisa juga 5 harga pokok, 6 beban. Boleh. Dilanjutkan yang lain, boleh. Nah, tapi ini aturan dasar atau aturan umum ya, seperti itu. Berikutnya, kita lanjutkan dengan, nanti kita coba lakukan analisis dan pencatatan transaksi ya. Nah, kalau kita ada transaksi, itu kita harus analisis. Nah, analisis transaksi itu apa? Adalah proses mengidentifikasi kira-kira akun-akun apa yang terlibat. Tadi akun-akun kan ada kas, piutang, pendapatan, beban, itu namanya akun ya. Nah, akun-akun apa yang terlibat? Apa yang bertambah, apa yang berkurang? Dan kita tuangkan di buku jurnal. Buku jurnal tadi. Oh, kas bertambah, tulis kas. Angkanya berapa? 100.000. Nah, gitu kan. Pendapatan bertambah, ditulis angkanya di kanan. Nah, itu namanya analisis transaksi dan kita tuangkan dalam teknik penjurnalan. Nah, setelah ini nanti kita akan coba lakukan
ilustrasi ya bagaimana kita menganalisis ya, ini salah ketik, menganalisis transaksi dan menjurnal. Ini saya coba buat transaksi bulan Januari tahun 2023, salon namanya salon keren ya. Jadi kalau yang kita datang ke salon itu kita akan keren kan gitu. Kalau laki-laki berarti dia akan ganteng, gitu. Kalau perempuan dia cantik. Itu bercanda aja ya. Jadi nama salonnya keren, ini ada transaksi nggak terlalu banyak. Nanti kita coba lakukan analisis.